Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wal ali. Dusurukum ya ahlad darak, dusurukum ya ahlan naubah, dusurukum ya ahlal hilli wal agad, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Minan nasi man yaktafi bil isharati anit ta'yin wa minhum man yahtaju ila tasrih ma'ar rifqi wal lin wa minhum man la yujdi fihi illa ta'nif wa takhshin wa man lam yantafi' bidha wala bidhaka fahuwa minasyayatin wa li haula'il arba'ah amsalun minal bahaim famasalul awwal masalud dabbatil mudhallalah tastaghni an tuljimaha aw tadribaha wa masalu tsani masalu dabbati allati taktafi bil khitami duna ad-darbi wa masalu tsalits masalu dabbati allati la tastaqimu illa bid-darbi waz-zajri wa masalu rabi' masalu dabbati allati in khatamtaha aw darabtaha isdadat nufura. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di bulan yang mulia, bulan yang agung, kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa terus belajar ilmu agama yang dikatakan oleh Sayyidina Luqman Al-Hakim kepada putranya, jika kamu belum bisa mengamalkan ilmu yang engkau dapatkan di majlis, maka minimal dengan engkau duduk di majlis ilmu, engkau sudah mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Maka ini satu nikmat yang besar di awal daripada, di penghujung 10 awal bulan Ramadan, kita mengejar daripada rahmatnya Allah dengan kita duduk di majlis-majlis mulia semacam ini. Dan kita berharap semoga dengan berkahnya dan kemuliaannya bulan suci Ramadan, Allah mengampuni semua dosa kita, Allah berikan hidayah kepada kita dan keluarga, dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang soleh dan solehah, yang ahli surga, dan kelak digolongkan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, melanjutkan kajian di dalam kitab Al-Hikam lil Imam Haddad. Beliau Imam Haddad mengatakan minan nasi man yaktafi bil isyarati anit ta'yin. Di dalam hikmah yang akan kita baca ini, Imam Haddad ingin menjelaskan ada 4 golongan manusia di dalam hal mendengarkan nasihat. Jadi orang itu kalau sudah dengarkan nasihat, bagaimana kira-kira responnya? Apa dia kerjakan atau cuma dia dengar? Nanti kita akan lihat bagian-bagiannya di dalam kitab Hikam. Sebagaimana Imam Haddad mengatakan, ada sebagian manusia itu yang cukup paham dengan isyarat tanpa harus diperjelas. Wonten menungsoniku Bapak Ibu yang paham cukup dengan isyarat, enggak pakai diperjelas, dia sudah paham. Sebagai contoh, lek jenengan memerintahkan anak niku nggih,
Boten kedah jenengan perjelas, boten kedah jenengan rinci, tapi anak panjenengan sampun paham. Nah niki lek interaksi kalih tiyang kados ngeten niki enak, gitu kan? Enggak perlu capek-capek, enggak perlu panjang kita berbicara, tapi sudah paham. Nah, dan itu disebut di dalam kitab adab, terutama adab tulab, kitab apa yang menjelaskan tentang adabnya seorang yang penuntut ilmu, itu perlu adanya sifat namanya peka. Perlu adanya sifat namanya peka. Nah, peka itu Bapak Ibu suatu sifat yang jika dimiliki oleh thalibul ilm, maka dia akan mendapatkan keberkahan yang begitu luar biasa. Kepekaan itu jika dimiliki oleh seorang anak, dia akan mendapatkan gelar anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi coba panjenengan sebagai orang tua, panjenengan punya anak mampu, dan di saat itu panjenengan butuh bantuan. Kira-kira panjenengan lebih senang mana? Anak yang ketika panjenengan butuh bantuan, panjenengan nunggu minta kepada anak itu, baru anak itu ngasih panjenengan. Atau anak yang tanpa meminta, anak itu tahu kondisi kita. Tanpa kita minta, anak itu memberi. Nah, kira-kira lebih enak yang mana? Nah, tanpa meminta, anak itu memberi. Itu namanya peka. Makanya dalam agama itu, para hadirin, kita dibutuhkan kepekaan. Dibutuhkan ya kepekaan. Sebagaimana para sahabat ketika berkhidmah kepada Nabi kita Muhammad, modal mereka kepekaan. Nabi Muhammad itu nggak pernah sewenang-wenang, nggak pernah. Yang kemudian dicontoh oleh para ulama-ulama kita, para kiai-kiai kita. Nggak pernah Nabi Muhammad itu kalau mau wudu mengatakan kepada Sayyidina Anas, ya Anas, ambilkan air wudu seperti raja. Enggak. Nabi Muhammad nggak gitu. Kalau seandainya pun perlu, Nabi Muhammad dengan bahasa yang lemah lembut diawali dengan minta tolong. Makanya pernah diceritakan, kata Sayyidina Anas, satu kali aku lupa menyiapkan air wudhu untuk Nabi Muhammad. Jadi atas kemauan Sayyidina Anas sendiri, tidak pernah diperintahkan sama Nabi. Akhirnya menjadi kebiasaan, setiap Nabi mau sholat, yang menyiapkan air wudhu selalu Sayyidina Anas bin Malik. Satu hari Sayyidina Anas lupa. Nah kemudian Sayyidina Anas memergoki Nabi Muhammad mengambil air wudhu sendiri. Kemudian Sayyidina Anas berlari ke Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak panggil aku? Kenapa engkau tidak panggil aku? Kata Nabi Muhammad, mungkin engkau lagi sibuk, wahai Anas. Nah, sehingga cekatannya Sayyidina Anas bin Malik di dalam berkhidmah kepada Nabi Muhammad itu disebut dengan sifat kepekaan. Jadi enggak perlu disuruh tapi paham. Bagaimana cara berkhidmah yang baik, bagaimana cara memperlakukan orang tua yang baik, berinteraksi dengan manusia yang baik. Nah, coba panjenengan di satu acara, berhadirin nggih, di satu acara, kemudian panjenengan dihidangkan makanan, tapi yang punya acara lupa ngasih jenengan minum. Nah, kira-kira pripun pas yang dimakan apa? Rawon, kerupuk, kerupuk rambak, garing, gitu kan? Tenggorokan. Lah kok subhanallah, wonten tiyang niku peka. Mari panjenengan toyo air dikasihkan ke jenengan. Itu gimana rasanya di hati? Oh senang gitu. Alhamdulillah. Orang baik nih. Nah, jadi kepekaan itu sangat dibutuhkan di dalam agama, di dalam mengamalkan ilmu. Nah, kata Imam Haddad, ada orang itu yang kalau berubah, ingin menjadi baik, nggak perlu panjang lebar mendengarkan nasihat, dia peka dengan sendirinya. Oh, saya sudah masuk Islam, berarti saya harus sholat. Nggak nunggu disuruh. Oh, saya ditakdirkan sama Allah bisa berjumpa dengan Ramadan, ya saya puasa. Itu namanya peka. Ada orang yang nunggu disuruh. Ada orang yang nunggu disuruh. Nyapa awakmu ora poso. Lho kiai boten bahas poso kok. Ya. Kiai ini neng kampung orang bahas poso, ya wis ora poso aku. Nah, ini model orang yang nanti ribet ini, nanti ada di model yang selanjutnya nanti. Yang kedua, kata Imam Haddad, wa minhum man yahtaju ila tasrih ma'rifqi walin. Ada orang niku dalam hal nasihat, dia itu para hadirin mau dinasehati tapi dengan cara yang lemah lembut, baru dia akan berubah. Wonten orang itu
kalau mau berubah maunya nasihat yang dengan cara lemah lembut. Dan ini yang memang dianjurkan oleh Allah Ta'ala dalam menyampaikan nasihat itu hendaknya dengan cara lemah lembut. Apa jenengan ingin merubah kebiasaan buruk anak dengan cara yang mungkin keras? Oh ternyata nggak mempan. Berarti coba lihat, mungkin anak itu butuh dibina, dibimbing, dididik dengan cara yang lemah lembut. Jadi ada golongan manusia itu kalau dengarkan nasihat maunya yang lembut-lembut aja. Maunya yang lembut. Dan kalau dengar yang lembut dia terbawa, mau untuk berubah. Wa minhum, golongan yang ketiga, man la yujdi fihi illa ta'nif wa tahsin. Ada golongan orang itu dengan cara lemah lembut gak mempan. Dengan cara lemah lembut gak mempan. Mempan ini justru dengan cara yang kasar. Diamui, dikerasi. Itu baru mempan. Nah, jadi kalau kita baca hikmah ini, Bapak Ibu, ini model-model semacam ini semuanya dari pondok pesantren biasanya. Wonten santri niku sing peka. Wonten santri peka. Lek wayahe adzan ya ora usah disuruh adzan, ya langsung maghrib. Asar, berangkat dia ke masjid, nyalakan speaker dia adzan. Enten model santri itu disuruh adzan itu nunggu diomongi. Ya walad adzin. Le adzan le pun melepet waktune zuhur nggih. Tapi nurut dia adzan. Enten model santri disuruh adzan dengan cara lemah lembut, enggak berdiri dia. Le adzan. Enggak ngorok aja. Begitu rotan keluar, rotane kiai keluar, cetas adzan gitu. Langsung lari dia. Allahu Akbar. Nah, kan ada seperti itu. Makanya dulu wonten setunggal santri niku was-was. Ya. Ada santri Abu Yazid Maliki niku kena penyakit was-was. Enggak ada teman-teman yang bisa merubahnya. Ternyata yang bisa merubah itu yang Allah jadikan wasilah hidayah anak yang was-was ini, santri yang was-was justru Abu Ya Maliki. Said Maliki sendiri. Nah, Said Maliki niku setiap sholat 5 waktu kebiasaannya nyuruh santri jadi imam, melatih santri untuk jadi imam. Jadi nunjuk beliau, nembak langsung, mboten kok dijadwal kadang langsung kun imam, jadi imam. Akhirnya satu hari waktu sholat Said Maliki nunjuk napa niku santri yang was-was untuk jadi imam. Karena disuruh sama gurunya, pergi dia ke mihrab, di belakang mihrab, di belakang imam ada Said Maliki. Nah, santrinya was-was, takbir pertama ini tidak mari-mari. Allah. Wong was-was. Ya gimana dia orang was-was? Allah. Tidak selesai. Makanya was-was ini harus dilawan, Pak Ibu. Kata Nabi Muhammad, al-waswasah minasyaiton. Penyakit was-was ini dari setan. Harus dilawan. Kalau nggak dilawan kemana-mana nanti. Awalnya kita was-was di masalah takbir, lama-kelamaan kita was-was di masalah bismillah. Dan itu nyata. Allahu Akbar berhasil. Allahu Akbar. Tambah merembet penyakitnya. Bis. Terus. Bis ini terus. Dan itu nyata itu. Sesuai harapan jaya. Nah ini para hadirin, santri itu takbir nggak selesai. Allah. Akhirnya Said Maliki itu bilang ke santri sebelahnya, khud asal, ambil tongkat. Nah, kata Abu Ya, ambil tongkat. Akhirnya santri itu ngambil tongkatnya Abu Ya Maliki, dikasihkan ke Abu Ya Maliki, dipentung dari belakang. Tok, langsung Allahu Akbar. Mboten was-was malih. Dan semenjak itu santrinya jadi sembuh gitu. Nah, ini masuk golongan ketiga. Ada santri atau ada orang itu yang tidak bisa dinasehati dengan baik, kudu dikerasi. Nah, ini terkadang perlu dalam membina keluarga juga perlu semacam ini. Makanya Nabi SAW itu pernah berkata kepada Sayyidah Aisyah, bahwasanya wahai Aisyah, ini disebutkan hadis ini di dalam kitab Mukashafatul Qulub karya Imam Ghazali. Nabi berkata, ada sekelompok kaum itu, satu desa yang jumlah penduduknya 18.000 jiwa, 18.000 orang. Amalul anbiya, amal ibadahnya 18.000 warga niki, para hadirin, seperti amal ibadahnya para nabi.
Mboten enten ceritane ninggal traweh mboten enten. Mboten enten ceritane kok napa niku poso turutan mboten enten. Pokoknya kayak Nabi sudah. 18.000 orang ini ibadahnya kayak Nabi. Tapi kata Nabi Muhammad, semuanya disiksa sama Allah Ta'ala. Sayyidah Aisyah bingung. Ada orang ibadahnya sregep koyok Nabi, tapi malah disiksa sama Allah. Tanya Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, kenapa mereka disiksa? Ada beberapa alasan. Yang pertama kata Nabi Muhammad, li'annahum kanu la yaghdabuna lillah. Karena dulu waktu hidup di dunia, mereka itu gak pernah marah karena Allah. Gak pernah marah karena Allah. Berarti ada kalanya marah itu dibutuhkan, para hadirin. Seperti halnya seorang ayah ngelihat anaknya gak sholat. Dinasihati dengan baik-baik. Nah, ayo sholat nak. Ambil wudhu nak. Kalau gak bisa wudhu, bapak ajari. Bapak ajari. Ternyata kok gak mau. Terus 2 kali nasihati baik-baik gak mau. 3 kali gak mau. Nah, baru kita perlu pakai kekerasan. Dan Nabi menyatakan itu dalam hadisnya. Kata Nabi Muhammad, muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anak kalian itu untuk sholat di umurnya yang ke-7 tahun. Kalau sampai umur 10 kok belum sholat, fadribu, pukul dia. Kata Nabi Muhammad. Bukan karena nggak sayang, tapi untuk mendidik. Tapi untuk mendidik. Jadi dibutuhkan ta'nif wa tahsin. Ada saatnya golongan manusia itu dia nggak bisa dinasihati dengan cara baik-baik, butuh dikerasi. Nah, makanya kenapa para santri-santri dulu itu jadi, karena mereka itu ada saatnya kiainya keras kepada mereka, sehingga berkahnya mereka itu banyak. Dan ini yang harusnya para wali santri itu mendukung. Kalau anak kita di pondok pesantren mintanya dimanja, salah kok nggak mau dihukum, lah ini repot, nggak akan bisa jadi orang sukses itu. Dalam urusan dunia saja loh, kerja. Panjenengan kerja di perusahaan, panjenengan kok nggak disiplin. Masuk saenake dhewe, masuk jam 7, panjenengan tiap hari datang jam 9. Kira-kira bosnya pripun? Apa bosnya dengan baik hati mengatakan, mboten napa-napa Pak, jenengan pokoknya kerja wae. Hari ini jam 9, benjing kok jenengan dugi jam 3, jam 4 wangsul mboten napa-napa. Ada yang seperti itu. Bangkrut perusahaannya, pasti dikasih SP, surat peringatan pertama. Kalau masih mau kerja bersama perusahaan kami, harus disiplin. Mulai besok, kalau masih masuk jam 8, telat 1 jam tiap hari, maka mau tidak mau dikeluarkan. Urusan dunia aja orang dikerasi, apalagi ini urusan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik, lebih kekal daripada dunia. Jadi kalau ada anaknya yang dinasihati dengan baik kok tidak mempan, orang hadirin boleh kita menggunakan kekerasan, tapi yang yaghdabuna lillah, marah yang karena Allah, bukan marah karena setan. Kalau marah karena setan itu orang hadirin ya akhirnya seperti yang sedang banyak terjadi ini, yang sedang marak nih. Ada kemarin anak dibunuh sama ibu tirinya, ada anak dibunuh sama oknum polisi. Nah, ini itu marah yang tidak lillah itu, tapi li syaitan. Marah bukan karena Allah, tapi karena setan. Beda. Nabi Muhammad itu apa ibu? Jangan dikira Nabi Muhammad itu orang yang sabar nggak pernah marah. Nabi pernah marah. Pernah satu kali Nabi Muhammad itu mengutus seorang sahabat. Kalau tidak salah namanya Al-Harith. Diutus ke salah satu raja kafir untuk membawa suratnya Nabi Muhammad. Jadi sahabat ini hanya seorang utusan, kalau tidak salah Raja Persia. Sahabat ini hanya seorang utusan, disuruh ngantar surat itu aja. Sampai di tempat si raja, di istana raja, ternyata surat itu disobek sama raja, kemudian sahabat ini diikat di tiang, dipenggal kepalanya. Nabi Muhammad dengar, apa kata Nabi Muhammad? Siapkan pasukan, kita berangkat. Marah Nabi Muhammad. Bahkan sahabat mengatakan wajah Nabi Muhammad itu merah ketika dengar kabar sahabat yang diperintahkan untuk kirim surat ini kok ternyata dipenggal. Padahal cuma penghantar surat. Tapi marahnya lillah. Sebelum berangkat Nabi Muhammad katakan kepada para sahabat, kepada pasukan, kok seandainya nanti di sana terjadi peperangan, jangan rusak tempat ibadah mereka.
Jangan rusak rumah-rumah mereka, jangan bunuh kaum wanita, jangan sakiti orang yang sudah tua renta, jangan sakiti anak-anak, jangan rusak pagar-pagar rumah mereka, tanaman dan kebun mereka jangan dirusak. Ini marah yang karena Allah. Jadi ada orang itu yang bisa berubah dengan ta'nif wa tahsin, dengan dikerasi. Wa man lam yantafi, ini golongan yang keempat. Ini sing paling nemen. Sing paling nemen. Tadi yang pertama kan nggak perlu diomongi, sudah peka. Cukup dengan isyarat sudah peka. Yang kedua, butuh diomongi, tapi dengan cara yang lemah lembut. Yang ketiga, diomongi nggak mempan, kecuali dengan cara yang kasar. Diamui baru mempan. Yang keempat ini, man lam yantafi bidza wala bidzak. Diomongi lemah lembut nggak bisa, dikasari ya ndak iso. Dikasari tambah dadi, kalau kata orang Surabaya. Dikasari malah tambah menjadi-jadi. Rusaknya tambah menjadi-jadi. Ada anak gak sholat, dimarahi bapaknya, besok bukan hanya gak sholat, gak poso. Nah ini kata Imam Haddad apa? Fahuwa minasyayatin. Kalau ini sudah bukan manusia lagi. Niki setan. Niki setan. Masa wong ini, kalau misalnya ibunya nggak terima, masa anak saya setan, saya ngelahirkan kok. Nah ini perlu kita buka Quran. Perlu kita buka Quran. Setan itu, Bapak Ibu, ada dua. Ada kata Allah, sayatinal insi, ada setan manusia, ada setan jin. Nah setan jin, Ramadan dibelenggu. Setan manungsa ini sing tasik keliaran. Makanya kalau ada orang, kenapa kamu kok nggak puasa? Wong tadi malam kamu sahur. Iya, budal kerja diajak sarapan karo koncoku. Nah, berarti konco nih setan manusia. Jadi setan manusianya nggak dipenjara, masih berkeliaran setan manusia. Jadi kata Imam Haddad, fahuwa minasyayati. Kalau orang sudah dinasihati dengan cara lemah lembut nggak bisa, dengan cara keras nggak bisa, dikasih isyarat juga nggak bisa, bukan manusia lagi. Nah, setan nggak bisa setan dinasihati. Pripun kira-kira? Double majelis kagem para setan ben tobat, ini mboten tobat, setan kok. Kalau masih jin mungkin, karena jin itu ada dua, ada jin yang baik, ada jin yang tidak baik. Tapi kalau sudah jin yang tidak baik ini ya masuknya sudah masuk golongan setan, sudah repot, sudah. Dinasihati nggak bisa, sudah ikut iblis. Walihaulail arba'ah amsalun minal bahaim. 4 golongan ini, kata Imam Haddad, bisa diumpamakan tuh seperti seekor binatang. 4 golongan tadi itu bisa diumpamakan tuh kalau kita punya binatang yang kita pelihara. Kadang kita punya binatang masaludah batil mudallalah. Ada binatang yang kita pelihara itu yang takluk sama kita. Disuruh bajak sawah manut. Disuruh ngangkat barang. Narik gerobak manut, nggak pernah ngelawan. Nah ini ibarat manusia yang disuruh apapun selalu dia jawab sami'na wa ata'na. Bahkan nggak perlu disuruh, dia sudah peka dengan sendirinya. Ada yang kedua, masalud dabah allati taktafi bil khitam dunad darab. Ada binatang itu, para hadirin, dia nggak pernah ngelawan, tapi kudu diikat. Kalau nggak diikat lepas dia, harus diikat. Nggak bisa dibiarkan kita jalan berdua tanpa diikat, ditaleni, betul sakit. Nah ini ibarat golongan yang kedua tadi, manusia yang butuh dinasehati dengan cara yang lemah lembut. Jadi dia harus nasihati. Dengan dinasehati dengan cara yang lemah lembut dia baru berubah. Jadi harus nunggu nasihat baru berubah. Yang ketiga, masalud dabatil lati la tastaqimu illa bidzarbi wazajri. Nah, golongan yang tadi manusia yang tidak akan berubah kecuali dengan cara dinasehati dengan keras, dimarahi. Nah, itu seperti halnya kalau kita punya binatang, para hadirin, dia nggak akan pernah berjalan lurus kecuali dengan dipecut. Nah, tidak pecut menggak-menggok, gitu kan? Disuruh neng gedangan, tembusnya neng sembon. Kudu dipecut ya, supaya arahnya tetap terarah ya. Wa masalur rabi', dan yang keempat masalud dabatil ladzi in khatamtaha aw darabtaha isdadat nufura.
Yang golongan yang keempat sing golongan setan, nah, itu seperti kaula panjenengan punya binatang ternak, para hadirin, semakin kita pecut semakin melayu. Semakin ditaleni semakin berontak. Enggak karuan. Itu ibarat kan binatang, ada binatang itu yang lembu takluk, wonten sing stres biasanya, binatang stres biasanya kan mboten saged diatur, wis karepe dhewe, ditaleni di pohon, pohonnya ditarik-tarik sampai jebol, dimasukkan ke kandang, kandangnya ditendang-tendang sampai rusak. Nah, ini golongan orang yang keempat. Jadi hikmah yang bisa kita ambil daripada apa yang kita bahas dalam kitab Al-Hikam ini, para hadirin, ayo kita sadari kita kira-kira masuk golongan yang mana. Apakah kita termasuk golongan umatnya Nabi Muhammad yang terbaik dengan memiliki sifat kepekaan, cukup dengan isyarat kita sudah bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, atau butuh mendengarkan nasihat. Seandainya kok kita masuk di golongan orang yang kedua, Bapak Ibu, golongan orang yang butuh dinasehati, karena memang terkadang manusia itu punya sifat, Bapak Ibu, tidak pandai melihat aibnya sendiri, tapi paling pandai kalau melihat aibnya orang lain. Sehingga terkadang nasihat itu menjadikan kita sadar kalau kita orang yang memiliki aib, kita orang yang punya salah, maka para hadirin minimal kita di batas itu. Minimal kita di batas yang kedua, mendengarkan nasihat birifkin walayin atau walin, dengan cara lemah lembut, tapi kemudian kita amalkan dan kita katakan sami'na wa ata'na. Sebagaimana para sahabat ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kemudian Nabi sampaikan kepada mereka, mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Sebaliknya golongan orang-orang yang munafikun, orang-orang yang munafik, mereka mendengarkan perintah dari Allah dan Rasulnya, dan mereka menjawab sami'na, tapi kenyataannya mereka asaina, dan kami justru melanggar daripada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kita berharap dengan kita belajar semacam ini, semakin hari semakin bertambah ilmu kita para hadirin, dan bertambah pula kepekaan dalam hati kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang semangat beribadah tanpa harus mendengarkan suatu perintah, tanpa harus dikasari, tanpa harus dimarahi. Dan semoga Allah jadikan ilmu kita ilmu yang manfaat di dunia dan akhirat, dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan ilmu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo sareng-sareng Bapak Ibu kita baca zikir yang dianjurkan untuk diperbanyak di bulan suci Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun
كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. سورة الفاتحة. Alhamdulillah alamin. Jadi kalau di jadwal yang saya lihat maghrib jam 5:56. Ini kata saya sambut ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.